Setelah sampai di kediaman Konohana, Itsuki meminta maaf kepada Shizune dan segera menemui Hinako yang sedang ngambek di kamarnya. Dia kerubutan selimut dengan imut sambil ngoceh-ngoceh. "Selamat datang kembali Itsuki. Gimana? Begadang semalaman?" "Oh iya, nginep di rumah Tennoji. Aroma badanmu juga beda. Kamu makan malam bareng Tennoji? Mandi bareng Tennoji? Aroma Tennoji ganggu banget." Nah ini, feeling wanita itu tidak pernah salah guys ke cowoknya. Itsuki nggak bisa ngelak karena tebakan Hinako bener semua. Mana Itsuki kelepasan ngomong kalau dia juga mandi bareng emaknya Mire. Mampus kau Itsuki, kena semprot lagi sama Hinako yang ngambek imut di sana. Hinako kemudian mengatakan bahwa Itsuki adalah pengasuhnya. Jadi seharusnya Itsuki selalu bersamanya. Aduh, Hinako bilang kayak gitu dengan wajah sedih dan manja tuh. いつきは私のそばにいるべき。 Setelah itu, Hinako akan sarapan terlebih dahulu dengan raut wajahnya yang sangat sedih dan bad mood di sana. Tapi seketika dia terkejut karena Itsuki masuk ke ruang makan dan duduk di seberangnya. Mana pakaiannya rapi banget kan? Jadinya mata Hinako gak bisa lepas dari pandangannya Itsuki. Itsuki menjelaskan bahwa ini adalah ujian akhir table manner-nya karena sesuai kesepakatan dengan Shizune waktu itu, bahwa Itsuki baru boleh makan bareng Hinako ketika sudah menguasai table manner. Shizune juga akan menilai secara pribadi table manner yang sudah dipelajari oleh Itsuki darinya dan Mire Tennoji. Beberapa menit berlalu, Hinako sangat kagum kepada Itsuki karena table manner yang dia lakukan sangatlah baik, bahkan tidak ada miss sedikit pun. Shizune juga mengakui kerja keras Itsuki selama ini yang telah rajin mempelajari table manner, dan Itsuki dinyatakan lulus secara resmi oleh Shizune. Itsuki merasa lega karena akhirnya dia bisa makan bersama Hinako sesering mungkin mulai dari sekarang. Hinako seneng banget mendengar itu. Moodnya kembali ceria dan berkata, udah deh kita makan berduaan, gak usah pakai table manner-manneran ya Itsuki. Shizune menambahkan bahwa Itsuki boleh makan santai bersama Hinako, tapi dia juga harus berhati-hati karena Kagen terkadang juga hadir di ruangan ini untuk makan malam di waktu tertentu. こっち、一緒に食べよう。 Keesokan harinya, Mire dan Itsuki belajar bersama seperti biasa di kafe. Itsuki melihat Mire yang kelihatannya murung terus dari tadi. Tapi Mire mengatakan bahwa Itsuki tidak perlu khawatir dengannya dan kondisinya sedang sehat sekarang. Mire kemudian akan memberikan pelajaran baru untuk Itsuki nanti karena table manner-nya sudah diakui oleh bapaknya kemarin. Dan sekarang mereka beristirahat dulu sebentar. Mire keluar kafe untuk mencari angin segar dan Itsuki sangat yakin ada yang gak beres dengannya. Itsuki pun keluar kafe untuk menyusul Mire, dan kebetulan dia berpapasan dengan Narika. Narika mendekatinya mengatakan bahwa dia akhir-akhir ini lagi sibuk ngurusin dokumen katalog alat olahraga dari perusahaan keluarga Miyakojima. Siapa tahu akademi lagi membutuhkan lebih banyak alat-alat nanti. Mereka bercanda-canda seperti biasa dan Narika penasaran dengan Itsuki yang belum pulang sore-sore begini. Itsuki menjelaskan bahwa dia sedang mengikuti belajar kelompok bersama Tennoji. Narika kagum dengan Itsuki karena dia tetap belajar meskipun ujian tengah semester udah selesai. Itsuki merendah dan mengatakan bahwa ujian-ujian berikutnya juga masih ada kan, dan Itsuki nggak boleh lengah. Dia justru mengkhawatirkan Narika yang juga bernasib sama dengannya, berada di bawah peringkat 50 ya kan, bentuk berdua. Narika seneng banget karena Itsuki peka dan dia diam-diam menunggu ajakan belajar kelompok dari Itsuki. Tapi Itsuki malah mengabaikannya dan ingin masuk ke kafe lagi. Kasian bener Narika dari kemarin-kemarin. Udah ditinggal Itsuki gara-gara mau balik ke rumah Hinako, mau berduaan sama Itsuki pas acara pesta Konohana, tapi malah Mire ngajak buat sapa para tamu. Sekarang malah nggak diajak belajar kelompok. Yang sabar ya mbak. 呼び止めて悪かった。またな。 ちょっと待て。 Mana Narika mukanya pasrah banget pula di depan Itsuki. Itsuki pun ngajak Narika untuk ikut sesi belajar kelompok, dan Tennoji pasti senang kalau Narika bergabung dengan mereka. やはり私の味方はいつきだけだ。 Setelah mereka belajar, mereka mengobrol satu sama lain. Narika heran kepada Itsuki, kok bisa-bisanya deket sama dua keluarga raksasa seperti Konohana dan Tennoji. Itsuki berbalik mengatakan bahwa Narika juga deket sama mereka kan. Ya, sebenarnya mah maksud Narika nggak kayak gitu guys, tapi lebih ke arah hubungan pribadi antara Konohana dan Itsuki, atau Tennoji dan Itsuki. Itsuki dan Narika pun bercanda lagi di sana dan Mire tertawa melihat betapa asiknya kebersamaan mereka. Itsuki semakin khawatir
khawatir melihat raut wajah Mirai yang seperti itu. Dan mereka bersedia untuk mendengar apa yang sedang Mirai pikirkan. Mirai kemudian menceritakan bahwa pernikahannya sedang diatur oleh keluarga Tennoji. Mirai mengerti bahwa situasi ini pasti akan terjadi. Tapi perjodohan ini tiba-tiba membuatnya agak linglung. Narika mengatakan bahwa sebenarnya memang ini adalah takdir bagi para gadis seperti mereka. Dijodohkan dengan anak konglomerat lainnya demi mencapai kesejahteraan dalam berbisnis. Itsuki bertanya, apa di keluargamu juga sudah menentukan jodoh untukmu, Narika? Narika menjawab bahwa di keluarga Miyakojima belum ditentukan dia akan berjodoh dengan siapa. Karena keluarganya menganggap Narika belum siap menerima beban tersebut. Ya mau gimana? Lawang Narikanya juga malu-malu mulu kan tiap ketemu orang baru. Tapi suatu hari nanti, keluarga Miyakojima akan membicarakan hal ini lagi kepada Narika. Narika tiba-tiba baper karena Itsuki nanyain itu. Dia tersipu malu dan mengatakan bahwa Narika tetap lebih memilih menikah dengan cowok yang dia cintai. とにかく私は縁談を受けないからな。待て、誤解しないでくれ。 Itsuki kemudian mengatakan bahwa dia tidak terlalu mengerti tentang pernikahan yang ditentukan tersebut. Tapi kalau Mirai menemukan pasangan yang cocok dengan hatinya, Itsuki siap untuk mendukung Mirai. Meskipun pernikahan Mirai sudah ditentukan nanti, Itsuki berharap Mirai masih bisa menghabiskan waktu bersama teman-teman seperti yang sudah-sudah. Alah, ini cowok gak peka anjir. Itu Mirai lagi bingung karena hatinya udah kepincu sama lu. Haya. Mirai kemudian berterima kasih dan seperti memasang topeng bahwa dia sudah merasa baik-baik saja sekarang setelah membicarakan ini kepada mereka. おかげさまで少し吹っ切れましたわ。 Ketika dalam perjalanan pulang, di benak Mirai, Itsuki yang bodoh itu gak peka banget. Kalau misalnya Mirai sudah bertunangan nanti, ya jelas dia tidak akan bisa menghabiskan waktunya bersama Itsuki. Mirai sebenarnya juga berharap Itsuki bisa lebih peka dan mengatakan sesuatu yang lebih bisa menenangkan hatinya. Karena Mirai masih merasa kebingungan dan tidak mengerti harus merespon apa dengan yang dia rasakan di hatinya sekarang. Terlebih lagi Itsuki pernah mengatakan bahwa dia senang kalau bisa bekerja dengan keluarga Tennoji di masa depan. Itu adalah kalimat ambigu yang bisa bikin hati cewek merasa digantung. 変ですわね。なんでしょうか、この気持ちは。 Keesokan harinya, Mirai mengajak Itsuki ke aula gym akademi yang sudah dia pesan jadwalnya. Mulai sekarang Itsuki akan belajar dansa bersama Mirai. Sebenarnya dansa ini terkadang dipakai untuk acara pesta. Jadi Mirai jaga-jaga lebih dulu untuk mengajari Itsuki agar dia bisa berdansa ketika ada momen yang tepat. Latihan dansa dimulai. Mirai dengan tegas menyuruh Itsuki untuk mendekat ke arahnya. Karena sudah sewajarnya seorang cowok untuk mendekati cewek untuk menjadi pasangan dansanya. Itsuki mendekat ke arah Mirai dan Mirai menyuruhnya untuk lebih dekat lagi. Mirai kemudian mulai mengajari teknik dasar berdansa dengan tegas. Sementara itu, Itsuki sedikit gugup karena dia sedang berhadapan dengan Mirai sedekat ini. Mirai pun menyuruh Itsuki untuk mengikuti dan mengingat gerakannya saja. 2、3、1、2、3。 Beberapa menit berlalu, Itsuki sedikit bisa beradaptasi dengan dansa ala-ala konglomerat ini. Mirai juga baru mengetahui bahwa otot dan tubuh fisik Itsuki lumayan kekar untuk anak cowok seusianya. Itsuki menjelaskan bahwa dia juga sering berlatih bela diri, dan Mirai sangat senang mendengarnya. Bahkan dia sangat menikmati latihan dansa ini. Waduh, mood hatinya Mirai lagi naik-naiknya nih, karena sudah mengetahui Itsuki lebih dalam. Ketika mereka ingin melanjutkan latihan dansa, mata Itsuki tiba-tiba autofokus ke arah susunya Mirai guys. Mana pakai BH warna kuning menggoda juga. ちょっとどこを見ていますの。 Itsuki langsung buang muka lah, tapi Mirai memaksa Itsuki untuk melihatnya. Ini adalah hal yang wajib dan harus dilakukan. Dan Itsuki dengan gugup berkata, Tennoji, itu kamu berkeringat sampai basah kuyup. ほら、こうやって。ちゃんと私を見てください。ちゃんと私の方を見てください。あらあら。どこを見ているんですの。 Nah kan? Hal yang wajib dan harus dilakukan, ye. Setelah selesai latihan dansa, Itsuki memuji Mirai yang multi talenta. Dan Mirai mengatakan bahwa pujian Itsuki tidak akan meringankan kerasa latihan dansa ini. Mirai juga memberitahunya bahwa acara pesta makan malam memang lebih umum diadakan untuk kalangan konglomerat. Tapi tidak ada salahnya kalau mempelajari dansa demi bekal diri sendiri. Setidaknya Itsuki bisa menguasai sebelum tanggal pernikahan Mirai ditentukan. Jika Mirai sudah bertunangan nanti,
Tapi dia tidak akan bisa menghabiskan waktu bersama Itsuki seperti sekarang ini karena perlu mempersiapkan pernikahan dan lain-lain. Bahkan ketika sudah menikah, Mirei juga tidak akan bisa menemani Itsuki berlatih ala-ala konglomerat lagi. Sudah menjadi kewajiban seorang istri untuk menyerahkan semuanya kepada suami, dan Mirei pasti selalu berada di samping suaminya. Mendengar itu, Itsuki merasa sedih karena dia pasti akan merindukan Mirei. Akhir-akhir ini Itsuki sangat senang menikmati waktunya dan melakukan semua hal bersamanya. それは寂しくなりますね。寂しいですか？慣れ慣れしかったかな。そうですか。また明日。Mirei kegirangan karena ternyata Itsuki bisa merasakan hal yang sama dengannya. Bahkan di rumah pun Mirei masih kesemsem dengan perkataan Itsuki tadi sore. Sambil bersantai di ruang tamu, dia memikirkan berbagai macam hal di sana. Mirei menuangkan 1 sendok gula 1 kali ke cangkir tehnya dan berkata, "Aduh, gimana ya nanti kalau aku sama Itsuki bisa bersama terus?" Kedua kalinya dia tuang lagi 1 sendok gula dan berkata, "Gimana ya caranya biar Itsuki bisa sama aku terus? Oh iya, aku coba rekrut dia sekarang aja kali ya, buat menduduki salah satu posisi jabatan di perusahaan Tennoji. Kan kalau kayak gini aku bisa bersama Itsuki terus menerus." 3 kali, 4 kali, 5 kali dia tuang 1 sendok gula ke tehnya. Saking fokusnya mikirin Itsuki kan. Manisnya kagak tahu udah seberapa itu jir. Memang bener ya, cinta itu bisa bikin lupa diri. Mana itu teh diminum pula. Mirei? Imutnya istriku. Emaknya Mirei bertanya-tanya, apakah ada hal yang menyenangkan? Mirei tiba-tiba berubah jadi makin cantik dan aura-aura gadis imutnya keluar begitu aja. Dia juga melihat Mirei yang loncat-loncat kegirangan di lorong rumah, senyum-senyum sendiri, bergumam sendiri, salting sendiri. Emaknya Mirei menduga bahwa ini semua berkat Itsuki yang selalu bersamanya akhir-akhir ini. Mungkin Mirei tidak menyadari sikapnya sendiri, tapi sebagai ibu, dia bisa merasakan perbedaan Mirei yang lebih banyak memancarkan aura kasmaran. "Sebenarnya apa arti Itsuki bagi kamu, Mirei?" tanya emaknya. Mirei kemudian curhat tentang Itsuki sambil mengingat kebersamaannya akhir-akhir ini. Mirei mengatakan bahwa ketika dia pertama kali bertemu Itsuki bener-bener cowok yang culun dan kelemar-kelemar. Hal itu membuat Mirei jadi gregetan dan ingin mengajarinya sebagai lelaki sejati. Seiring berjalannya waktu, Mirei mengetahui sisi baru Itsuki yang ambisius, teladan, disiplin, dan rajin untuk segala macam hal. Mirei sangat mengagumi sifat Itsuki itu, dan yang Mirei rasakan adalah dia selalu menikmati waktu bersamanya. Mirei juga ingin melanjutkan hubungannya dengan Itsuki, tapi dia seketika terdiam dan raut wajahnya kembali sedih sambil berkata, "Aku berharap calon suamiku nanti seperti dia." No, Mirei. Emaknya sudah mengetahui bahwa putri tersayangnya itu memang jatuh cinta kepada Itsuki. Karena itu, beliau selalu mengatakan sejak lama bahwa Mirei tidak perlu memaksakan diri untuk memikul beban itu sendirian. Emaknya Mirei ingin putri tersayangnya itu lebih bebas memilih pasangan hidup. Tapi Mirei tetap bersikeras mendedikasikan diri untuk keluarga Tennoji. Jadi menurutnya tidak akan ada masalah jika penentuan tunangan nanti tetap diadakan. Dia akan memilih salah satu dari mereka. Emaknya Mirei sedih ketika melihat putri tersayangnya bersikeras seperti ini. Beberapa waktu berlalu, Mirei tetap berlatih dansa dengan Itsuki seperti biasa sambil bersedih karena memikirkan perasaannya sendiri. Itsuki juga sudah mendengar tentang jadwal pertemuan antara Mirei dan kandidat yang akan menjadi tunangannya Mirei, dan dia berpikir bahwa Mirei tidak senang dengan perjodohan ini. Mirei tetap bersikeras bahwa dia setuju dengan perjodohan tersebut, jadi Itsuki tidak perlu khawatir. Mirei kemudian mengungkapkan rahasia yang selama ini dia pendam sendirian, dan mungkin Itsuki bisa memahami situasinya setelah ini. Mirei sebenarnya bukan anak kandung keluarga Tennoji. Dia adalah anak angkat mereka. Dia diadopsi oleh mereka sejak masih bayi dengan penuh cinta dan kasih sayang. Keluarga Tennoji memperlakukan Mirei seperti anak mereka sendiri, dan Mirei merasa bertanggung jawab atas itu semua. Karena kenyataannya memang Mirei bukan anak kandung mereka. Apapun harus Mirei lakukan demi mereka yang sudah memberikan
segalanya kepada Mirei. Itsuki menyela pembicaraan dan berpikir bahwa Mirei menganggap perjodohan ini adalah sebuah kewajiban dan bukan atas dasar rasa cinta dan sayangnya kepada pasangannya. Mirei mengiyakan pemikiran Itsuki karena memang sudah umum seperti itu cara berbisnis di keluarganya atau keluarga konglomerat lainnya. Mirei berharap Itsuki mengerti keputusannya karena dia juga sudah tahu bahwa Itsuki diadopsi oleh keluarga barunya. Mirei sudah merasakan sesuatu yang janggal dengan Itsuki sejak pertama kali mereka bertemu dan menyimpulkan bahwa mereka bernasib sama, yaitu diadopsi oleh keluarga dengan harapan membawa dan melindungi nama baik keluarga untuk prioritas berbisnis. Itsuki teringat ketika Mirei menanyakan sesuatu tentang Itsuki secara personal waktu itu. Di benak Itsuki, perkataan Mirei sedikit benar bahwa Itsuki sedang melindungi nama keluarga, tapi keluarga yang dia lindungi adalah Konohana. Secara tidak langsung, Itsuki juga sudah berbohong kepada Mirei gara-gara merahasiakan hal ini. Berlindung dalam kata diadopsi untuk menyembunyikan pekerjaan pengasuh darinya. Itsuki tidak bisa mengatakan secara gamblang kepada Mirei seperti yang dia lakukan kepada Narika. Narika bisa mengetahui pekerjaan Itsuki akibat Hinako, dan Itsuki juga terpaksa berlindung dalam kata adopsi waktu itu untuk bisa menyingkat penjelasannya kepada Narika. Sampai saat ini Narika belum tahu kondisi keluarga asli Itsuki sejak terakhir mereka bertemu ketika masih kecil. Dengan terpaksa Itsuki menggunakan kata adopsi lagi untuk meyakinkan dugaan Mirei, dan Mirei merasa lega karena Itsuki benar-benar bernasib sama sepertinya. Setelah melihat senyuman tulus dari Mirei, Itsuki semakin merasa bersalah kepadanya. 今までずっと見て見ぬふりをしてきた。罪悪感だ。 Bahkan Itsuki melamun di saat makan malam bersama Hinako, memikirkan tentang perasaan rasa bersalahnya tersebut. Hinako menyadarkan Itsuki dan Itsuki menyuapi Hinako seperti biasa. Itsuki kemudian ingin mengetahui perasaan Hinako sebagai pewaris keluarga Konohana di masa depan nanti. Hinako mengatakan bahwa dia tidak ingin membuat orang lain bersedih, karena itu dia harus berusaha keras setiap saat. Ya, sebenarnya di dalam lubuk hati Hinako, urusan keluarga seperti ini sangatlah merepotkan dan juga membosankan. Apalagi Hinako aslinya malas belajar. Jir, malas belajar aja peringkat 1. Agak lain emang nih cewek 1 ya. Tapi Hinako bersyukur sudah bertemu dan memiliki Itsuki sekarang. Hinako bisa lebih tenang dan menjalani kehidupan yang menyenangkan bersama dengannya. Dia akhirnya bisa merasakan dunia luar itu ternyata lebih luas dari keluarga Konohana yang tidak akan bisa dia dapatkan jika bukan karena Itsuki. Di kamar, Itsuki merenung dan berpikir, apakah Tennoji nanti bisa merasakan arti dari dunia luar tersebut?